Sesungguhnya selama kita hidup sayang, itu nggak ada istilahnya aura kita itu ditutup oleh mantan pacar. Kita sudah megang atau Tante Dian megang bupati siapa yang sekarang menjadi siapa, itu bukan karena Tante Dian. Selain penguncian energi ini, kita bisa menekan di sini, ya, di sebelah kiri ya, di jempol. Ya, Oke, ini udah nggak kena tulang. Welcome to Sir Ishi. Halo Tante Dian, apa kabar? Kabar baik, ketemu Willow. Aduh, aku yang justru seneng. anakku ya. Iya, ini adalah mamaku juga ya. Udah kenal sama Tiffany dari lama banget. Jadi ini sedikit intermezzo aja sedikit bahwa anaknya Tante Dian itu tuh salah satu dari sahabat aku yang itu udah temenan bertahun-tahun. Tante Dian, terima kasih banget sudah mampir ke Sir Ishi hari ini dan aku bener-bener appreciate banget Tante di tengah kesibukannya, Sama-sama. di tengah jadwalnya hektik mau datang jauh-jauh ke sini loh Tante. Harus mau dong ya, harus mau dong. Kan berbagi tidak akan pernah mengurangi. Artinya berbagi ilmu, berbagi apapun selama itu baik seperti Willow yang sudah Willow lakukan. Salutlah sama Willow, luar biasa ini. Oh, ini baru mulai. Salamnya tapi jangan lupa. Apa Tante? Harus terus rendah hati ya. Oh iya, harus selalu rendah hati. Wah, jadi auranya langsung terpancar. Kayak luar bener biasa. muncrat gitu ya rasanya. Jangan sampai muncrat, nanti repot yang lain-lain. Iya juga ya. Nah ini ngomongin udah tentang aura ya kan. Belum apa-apa kita udah ngobrol tentang aura. Ini karena Tante Dian ini adalah owner dari Dian Kenanga Totok Aura. Satu-satunya totok aura yang paling aku percaya di Indonesia. Terima kasih. Tante, iya sayang. How is it so far? Karena kan aku udah lama banget nih nggak ke Dian Kenanga. Aku udah nggak mampir ke sana karena lagi jadwal lumayan sibuk. Sekarang gimana Dian Kenanga udah sampai sejauh apa? Alhamdulillah kalau bicara Dian Kenanga, pandemi nggak mudah ya buat banyak pihak gitu ya. Termasuk mungkin jenis usaha kayak Tante Dian Kenanga Totok Aura kan itu skin to skin. Jadi otomatis nggak mungkin social distancing. Jadi memang sempat 2 tahun kemarin itu sempat mati nyala gitu ya, karena memang situasinya yang memang tidak kondusif. Tapi alhamdulillah puji Tuhan dengan kondisi saat ini sudah memungkinkan untuk keberadaan Dian Kenanga itu kembali menyambangi atau disambangi oleh loyal existing customer-nya termasuk Willow, Mama gitu ya, dan teman-teman semua yang nanti ada di channel ini gitu. Baru mulai ini udah langsung dibilang sama Tante Dian, ntar teman-teman I Will pada datang ya semuanya, dikasih free lagi. Aduh ya ampun Tante baik banget. Terima kasih. Jadi sekarang selain mengurus Dian Kenanga Totok Aura, ada hal lain yang lagi Tante lakukan nggak? Justru saat ini sih kesibukan Tante lebih banyak untuk bagaimana kita nge-rebranding kembali Dian Kenanga Totok Aura. Itu satu. Kedua, Tante kebetulan di Dian Kenanga Totok Aura juga saat ini Tante juga ada kerjasama dengan usaha coffee shop gitu ya. Jadi bisa lunchy di situ, bisa dinneran di situ gitu kan. Jadi before and after Totok Aura pun nggak cuman sehat wajah dan tubuhnya, tapi sehat perutnya juga. Ya, bisa sambil nongki-nongki cantik gitu ya di sana gitu. Jadi udah mungkin itu sih. Jadi itu sih 2 hal yang mungkin sekarang Tante lagi fokus. Selain juga support usaha anak di butik gitu ya, di pakaian sopan lah ya, baju-baju muslim tapi yang sopan dan tetap bisa dipakai oleh anak-anak muda gitu. Tapi Tante ngomongin soal Dian Kenanga Totok Aura, ini kan aku yakin banget banyak mungkin dari Gen Z atau anak-anak yang seumuran aku mungkin belum semuanya paham dan tahu apa sih Totok Aura, dan mungkin beberapa berpikir kalau Totok Aura tuh kayak terlalu tua nggak sih atau buat mereka gitu ya? Nggak sih? Iya. Nah kalau pandangan dari Tante ngelihat anak-anak muda yang beranggapan bahwa Totok Aura khusus untuk orang-orang yang udah lebih dewasa tuh seperti apa? Boleh. Mungkin sebelum Tante kasih tanggapan, boleh ya Tante sedikit mengedukasi untuk apa sih kata aura gitu ya, sebelum kata totok aura, tapi aura itu sendiri apa sih gitu ya. Nah aura itu sesungguhnya adalah energi. Jadi kata lain dari aura adalah energi yang memang sifatnya dinamis. Artinya dia bisa bergerak mengikuti apa yang sedang dominan di dalam tubuh, pikiran dan wajah ini gitu ya. Jadi itu akan terefleksikan ke permukaan. Nah kalau bicara sifat aura itu seperti apa sih gitu ya. Sifat aura memang tidak kasat mata, tapi bisa dirasakan oleh mata kita. Nah karena tidak kasat mata tadi, terkadang nih Willow, orang beranggapan karena nggak kelihatan itu sama saja dengan hal yang mistis atau hal yang tidak terlihat gitu ya. Memang sungguh tidak terlihat aura itu, karena memang dia
adanya atau letaknya aura itu ada di kurang lebih 3 sampai 5 mili di Sekitar sekujur badan wajah kita. dan tubuh kita Oh iya? dan mengelilingi tubuh kita. Nah, sejak kita lahir, aura itu sudah diberikan oleh Tuhan atau Allah, yaitu badan fisik kita yang kita bisa melihat, mata tante yang agak sipit, hidung tante yang kadang setengah mancung, setengah enggak gitu ya. Jadi ada badan fisik yang kita bisa lihat. Tapi apa yang tidak terlihat tadi ya tadi, aura tadi. Atau kebanyakan orang mengistilahkan kata aura tadi badan non fisik atau badan bioplasmik, atau kalau mau dibuat bisa didefinisikan juga sebagai medan listrik. Jadi aura tadi atau chi tadi atau badan bioplasmik tadi itu kita bisa sebut itu sebagai medan listrik elektromagnetik. Jadi medan listrik yang mengandung magnetik atau daya pikat, sehingga orang nengok ke kita, atau sehingga mata kita akan mengarah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan cuma sekedar melihat ya, tapi tadi ada daya pikat. Nah, baru tante masuk ya, tadi kalau kita udah jelasin soal aura tadi, lalu kita ngomongin totok aura. Nah, beberapa tahun silam, kurang lebih mungkin lebih dari 18 tahun yang lalu, tante mengusungkan terapi totok aura ini sebenarnya nggak cuma sekedar, ih lucu nih ya gue namain ini ya gitu ya, kayaknya cukup catchy dia atau mengundang, enggak pikir gitu. itu cuma nama brand aja, Tante. Enggak, itu enggak cuma sekedar penamaan, tapi itu memiliki basic atau konsep di mana kenapa sih kok Tante Dian mengusungkan totok aura itu? Karena apa? Ini adalah sebenarnya memblend atau menggabungkan dua ilmu, yaitu ilmu totok atau acupressure atau tekanan jari gitu ya, digabungkan dengan aura atau pengerahan hawa murni, di mana nggak cuma sekedar Tante Dian saja, tapi juga semua terapis yang ada itu dilatih secara intensif di sebuah lembaga seni pernafasan, sehingga hawa murninya lewat teknik pernafasan atas dan bawah pusarnya itu insya Allah sudah bisa memberikan energi positif kepada pada saat dia melakukan terapi untuk tamu yang kita pegang gitu. Jadi walaupun tangan kita ini tidak setajam silet atau setajam jarum, Mulut dia setajam silet. jadi dia bisa sampai pada saat kita menekannya Bisa langsung itu kena dia ke bisa titik yang sampai ke tepat gitu. simpul syaraf terdalam. Tapi Tante, bukannya biasanya tuh totok aura tuh orang selalu berpikirnya, oh ini buat orang-orang yang ketutup auranya, yang katanya auranya gelap, atau enggak buat anak muda tuh kayak ngerasa, ah ini kayak mitos deh, tahayul deh, beneran gak sih ada yang Boleh ya, kayak Tante gini? jelasin boleh ya? Boleh dong, Boleh. Tante. Oke. Jadi ini kalau versinya Dian Kenanga atau Tante ya secara pribadi, bahwa sesungguhnya selama kita hidup sayang, itu nggak ada istilahnya aura kita itu ditutup oleh mantan pacar atau ditutup oleh seseorang yang mungkin nggak suka dengan keberadaan kita. Itu nggak ada istilah itu. Ini menurut pemahaman Tante ya, mungkin ada pro dan kontra sih perihal ini gitu. Tapi Tante yakini gitu ya, dan ini mudah-mudahan edukasi juga buat anak-anak muda gitu ya, bahwa yuk aura itu sudah kita dapetin kok sejak kita lahir. Tadi ya, Tante ngulangin sedikit, badan fisik dengan auranya. Nah, masalahnya adalah begitu kita bergaul, begitu kita sekolah, begitu kita mengenal pasangan hidup, pacar dan lain-lain gitu ya, atau kehidupan rumah tangga bahkan one day, kita kan mengalami masa suka nggak suka, masa sedih seneng, masa nggak disenengin atau kita nggak nyenengin orang lain. Nah, itu yang membuat timbunan dominasi energi atau aura negatif kita itu bercokol di dalam diri kita, ada di sini bahkan, dan dia akan menggerakkan apa yang ada di dalam ini, memantulkan atau merefleksikan itu ke permukaan. Sehingga kalau tadi balik lagi ke fokus ke pertanyaan Willow, ini sebenarnya berbau mistis nggak sih Tante? Sama sekali enggak. Jadi yang dilakukan oleh Dian Kenanga Totok Aura adalah menyehatkan aura. Oh Tante Dian, kenapa sih nggak bilang membuka aura aja? Tante nggak mau ngambil haknya Allah. Tante nggak mau mengambil haknya Tuhan yang memang hanya dialah yang membuka atau memberikan aura kita pada saat kita dilahirkan, lalu akan menutup aura kita pada saat kita meninggal. Jadi begitu kita meninggal, aura kita sudah diambil sama Allah atau Makanya Tuhan. itu orang sering bilang katanya kalau orang udah meninggal tuh kayak aura kehidupannya kayak udah nggak ada. Iya, hanya tersisanya adalah jasad atau fisik saja yang kita bisa melihat, oh fisiknya masih kelihatan cantik ya, pasti mudanya dulu cantik atau apa gitu, seperti itu. Tapi Sayang. bisa dibilang sebenarnya totok aura yang Tante buka ini nih adalah beauty ritual yang sebenarnya dilakukan oleh cewek-cewek dari zaman dulu. Apa cowok-cowok juga bisa? Bisa banget, karena ya? bisa banget, karena kan gini,
Totok aura ini tante coba usungkan sebagai sebuah metode baru di saat itu adalah lebih kepada ini sebenarnya buat nggak cuma sekedar gaya hidup aja, tapi orang ini berkebutuhan loh sepanjang kita hidup sebenarnya kita butuh tampil sehat. Kalau bicara tampil menarik atau tampil menawan atau memikat sekalipun dengan aura yang tadi ya muncrat gitu ya berkibar kemana-mana itu bonus menurut tante. Nah tapi pengalaman empirik dari teman-teman yang datang baik itu wanita maupun pria, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak bahkan adalah walaupun mungkin persentasenya nggak terlalu banyak ya mungkin hanya 20%-an anak-anak muda yang usia Gen Z gitu ya dari berapa 5-6 tahun bahkan 15 sampai 25-an itu adalah kurang lebih 20-25%-an. Oke. Iya, berarti mereka bisa sudah dibilang minoritas ya. Minoritas gitu. Nah, makanya senang banget begitu diundang nih di podcastnya Willow gitu. Pengen banget ini mengedukasi karena ini benar-benar pilihan. Sebenarnya pilihan sih sayang. Anak-anak sekarang kan juga cukup cerdas lah ya. Mereka mau pilih yang mau cara natural atau cara yang memang instan atau apa. Itu nggak salah sih. Karena menurut tante ilmu itu milik Tuhan, ilmu itu milik Allah. Mudah-mudahan semua tempat pasti ingin memberikan yang terbaik. Tapi kalau mau bicara pilihannya secara alami, yuk sebelum kita melakukan yang lain-lain, coba deh kita tahu potensi diri kita dulu seperti apa. Kayak gini lah, misalnya Willow tahu kalau saya kerja over dari sekian jam, pasti badan gue ambruk nih gitu. Ya cobalah kita mencoba memanage waktu yang memang kita tahu kondisi tubuh kita seharusnya bagaimana. Nah itu adalah salah satu cara juga memberikan penghargaan terhadap diri sendiri sih gitu. Sebenarnya apakah totok aura ini bisa kita masukkan ke dalam beauty standard anak-anak muda zaman sekarang? Sangat bisa tidak? Dan sangat direkomendasikan. Boleh. Ini serius ya, ini serius karena kalau Willow lihat kan tante dari dulu tuh dari hampir lebih dari 18 tahun yang mau 20 tahun lah ya kalau dihitung pandemi ya. Tante tuh gak ngejar banyaknya gerai. Artinya tante mengejar kenikmatan. Jadi ada sebuah terapi gini ya, kalau mau bicara alur mikirnya gini tante. Tante membangun ini sebagai sebuah usaha keluarga, yes. Pastilah namanya usaha pengen kita memiliki keuntungan, betul? Dan itu wajib. Tapi apa yang mendasari kita mendapatkan keuntungan yang banyak, berlimpah dan berkah? Itu bukan didasarin hanya uang orientasinya aja, uang oriented saja. Tapi bagaimana tempat yang tidak harus melulu banyak, dengan membuka cabang yang harus banyak, tapi bagaimana tempat yang ada itu bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan dengan memberikan manfaat sebaik-baiknya. Apa manfaatnya tadi? Kita bisa memberikan manfaat kesehatan secara lebih optimal dari dalam dengan mengangkat inner strength-nya tadi, lalu dengan lewat outernya tadi dengan manfaat kosmetisnya. Gitu. Melihat tante begitu paham tentang totok aura dan juga kayaknya sangat ahli ya di bidang ini. Soalnya mudah-mudahan ini banyak banget di luar sana orang sering buka usaha. Kadang-kadang mereka mungkin bukan yang profesionalis di bidangnya, tapi mungkin karena mencari keuntungan atau melihat peluang bisnisnya. Berarti sebenarnya kalau kita boleh menarik alurnya ke zaman dulunya nih, seorang Dian Kenanga itu apakah memang berasal dari keluarga turun temurun mempelajari tentang totok aura atau emang ini sesuatu hal baru yang tante pelajari di kehidupan tante? Oke. Gini, ini tante menceritakan soal awal dulu ya. Jadi kebetulan saya Indo-Cino gitu ya orang Jawa bilangnya. Jadi saya Indo-Cino gitu, Indo-Cina gitu ya. Jadi mamaku Chinese, papa Jawa gitu. Jadi memang kami singkat ceritanya kami memang ada keluarga. Mungkin kalau zaman dulu ada Sinselai di daerah Bandengan Utara atau Bandengan Selatan itu masih keluarga dari mamaku. Dan kita tuh terbiasa dari dulu tuh keluarga kalau kita sakit tuh jarang banget dikasih obat-obatan. Jadi mama tuh biasanya udah ada rebusan-rebusan apa gitu yang dulu zaman dulu tuh herbal segala macam gitu ya. Nah, sampailah satu waktu di mana papaku juga sebenarnya adalah seorang praktisi dari mungkin zaman dulu pernah ada perguruan yang namanya Sin Lamba. Itu jauh sebelum ada Kateda, lalu Satria Nusantara dan lain-lain di mana pelatihannya itu adalah lebih banyak ke stressingnya adalah pengobatan lewat teknik pernafasan. Jadi bagaimana kita melatih, kita nafas kita ngobrol kan nafas nggak kita pikirin ya, benar nggak sih kita nafas nggak kita pikirin kan gitu. Benar-benar. Tapi bagaimana kita menghusukkan bahwa kita ada yang namanya bagaimana kita mengosongkan gitu ya.
Ini boleh ya dipraktekin sedikit ya? Boleh Mohon Tante, maaf ya. karena Jadi, ini sebenarnya juga beberapa Iya, basic iya. yang sering dipelajari di yoga, di pilates Ya, apalagi kan? sekarang TikTok, YouTube di mana-mana ya, dan ini sudah kita lakukan itu 20 tahun lebih gitu ya. Nah, ini ada pernafasan yang namanya teknik Kundalini, yaitu dikosongkan perut kita lalu dikunci. Gitu. Ya, sambil kita tentu berserah sama Tuhan sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi kalau kayak di tempat pelatihan almarhum papaku dulu, itu ada yang namanya kita ada berbagai macam agama gitu ya. Tapi mereka ya kita ingat aja sama yang di atas, Tuhan si pemilik jasad tubuh ini. Sementara teknik atau tataran dari pelatihan pernafasannya kan itu sebuah hal yang baku. Jadi tidak dicampur adukan dengan kalau yang ini nih hanya untuk orang-orang yang Muslim, teknik pernafasan ini hanya untuk Kristen atau yang Buddhis gitu kan, nggak kayak gitu. Tapi Jadi ini bisa untuk semua, iya, segala gitu. Ini aku cerita kalangan agak sedikit ya. flashback ya ke zaman-zaman dulu gitu. Nah, balik melihat tante Dian kecil dulu ya di masa SMP itu sering ngikut diajak papa sama mamah almarhum dan almarhumah. Oh, mama juga? Iya, untuk ke sebuah pelatihan tadi Sinlamba namanya. Itu jauh sebelum ada Kateda tadi ya, Satria Nusantara dan lain-lain. Itu sering ngelihat kan orang tuh seneng ya ngelihat bapaknya tante tuh bisa mentalin orang gitu ya, yang tadinya itu bisa mentalin orang lalu bisa menyembuhkan orang. Tuh ada semacam kayak Dian kecil, tante Dian kecil tuh ngerasa kayak enak ya, seneng banget ya kalau bisa dari tangan kita itu bisa berbagi kebaikan atau bisa berbagi manfaat, nyehatin orang. Orang yang tadi pingsan bisa dibangunin gitu ya. Terus orang yang sakit bisa sedikit diringankan sakitnya. Jadi mungkin itu yang tanpa disadari oleh kedua orang tua tante Dian juga, bahwa mengajak-ngajak anak atau tante dari kecil. Ini juga buat kamu ya, nanti yang satu waktu Wandi akan menikah juga atau apa gitu kan. Sebenarnya edukasi yang paling baik adalah benar-benar adalah pada saat kita nenteng-nenteng anak-anak kita, karena itu rekaman yang paling bersih. Sehingga mereka melihat bagaimana orang tua kita melakukan hal-hal yang baik, menolong orang lain. Nah, termasuk ini. Jadi mungkin kalau tante langsung, ini nggak panjang-panjang di sini ya, tante langsung loncat lagi ke kenapa kok tante sampai punya keinginan membuka terapi ini. Ada waktunya di saat dimana tante memegang sebuah brand usaha rumah kecantikan juga beberapa waktu yang lalu. Ini umur gitu. berapa ya tante mulai ada kepikiran Tante mungkin sekitar umur 26 ke atas ya, 26-27 tahun ke atas. Berarti di masa SMP SMA tante mempelajari juga nggak? Belum mempelajari, tapi sering ditenteng-tenteng. Tapi begitu SMA, tante kok nggak, tante tuh kata orang kan feminim banget. Tapi yang tante lakukan adalah tante tuh ikut kayak bela diri yang iya, jadi tante tuh wanita gitu ya, tapi kok nyari bela dirinya tuh bukan yang fun aerobik atau apa, tapi lebih kepada yang kayak nggak apa ya disebut ya, kayak Satria Nusantara bela gitu-gitu ya? yang kayak gitu-gitu, atau teknik pernafasan gitu. Nah, nggak tahu sih, itu tante yakin semua kan Tuhan yang mengarahkan ya, Allah yang mengarahkan. Jadi terkadang kita kayak memasang puzzle aja gitu loh, bahwa kejadian yang kita alami di satu waktu kita nggak pernah tahu ini akan nyambung di periode tertentu, di masa tertentu, di mana memang akhirnya Allah akan kasih tante sampai dengan hari ini. Jadi singkat ceritanya, pengalaman masa lalu dari orang tua, lalu terah dari keluarga yang memang memiliki garis sinse, lalu mempelajari obat-obatan, garis-garis meridian gitu ya, di mana kita mempelajari aura cakra primatama tubuh ini, akhirnya membuat tante mengusungkan tema totok aura ini. Berarti bisa dibilang tante orang yang sangat bersyukur dengan bisa ngebantu orang, Iya. bisa buka cabang, bisa Insya Allah ngajarin ya. ilmu Insya ini juga Allah. ke orang-orang lain. Iya gitu. Dan kalau bicara pengalaman empirik teman-teman tuh senang banget sih. Ada yang mungkin ini tolong tidak dilihat sebagai sebuah hal yang mistis ya. Jadi kalau begitu orang sudah lebih sehat auranya, dia bisa membawa dirinya atau merefleksikan dimanapun dia berada dengan lebih positif. Sebenarnya alam itu akan baik dengan kita. Alam itu akan mendatangkan orang-orang yang memang baik. Alam itu akan memisahkan bahkan dengan orang-orang yang tidak baik, dengan Willow misalnya. Mungkin ini yang disebut hukum alam kali Gitu ya ya. tante. Saat Ya, kita seleksi memberikan alam. sesuatu yang positif, Ya. kita mendapatkan proyeksinya juga yang positif. Yap. Dan mungkin karena itulah, karena manusia kan memang lumayan deket dengan hal-hal yang berbau mistis. Jadi disangkut pautkannya dengan habis Ya. auranya kebuka, ketemu jodoh, gampang Ya. ketemu ini, gampang mau memikat laki-laki. Padahal sebenarnya itu dari diri kita sendiri ya. Ya Tante. betul. Jadi totok aura Dian Kenanga atau Dian Kenanga totok aura itu hanya membantu menggali sesuatu hal yang sesungguhnya sudah Allah kasih atau Tuhan kasih di dalam tubuh ini,
supaya akan lebih terdongkrak ke permukaan dengan apa? Dengan terapi yang tadi tante berikan. Tante, tapi Ah, nggak sih? kalau ngeliat dari cerita tante kan ini semuanya tuh udah yang perfectnya gitu loh. Semuanya udah yang berjalan Yang bagus-bagus aja gitu ya? sebagaimana mestinya, ya kan? Tapi apakah perjuangan seorang Dian Kenanga untuk tiba-tiba bisa membuat usaha ini tuh berjalan selalu mulus? Oh ya nggak mulus lah saya, nggak mulus banget. Pernah nggak berada di titik terendah tante mungkin ya, yang kayak ngerasa kayak aduh ternyata berat banget ya bikin sesuatu yang out of the box, soalnya Iya, usaha iya. ini kan out of the box tante, Iya, iya. bukan sesuatu yang kayak salon di mana-mana salon ada, Totok Betul, Aura nggak di betul, semua tempat betul ada. banget. Ya kan? Aduh, ini pertanyaan yang cerdas ini. Saya berbicara dengan orang yang sangat cerdas. Enggak lah, Oke, Tante. enggak benar. Jadi gini, semua usaha pasti memiliki pengalamannya sendiri, baik yang buruk maupun yang tidak buruk. Kalau yang enak tadi udah disampaikan sama Willow kan, yang tadi tante sampaikan. Tapi kalau yang buruk gini, pertama aja pada saat tante mengusungkan tema ini di sebuah brand rumah kecantikan lain aja dianggap sesuatu hal yang negatif. Kedua, begitu tante membuka dengan brand Dian Kenanga sendiri, itu tante itu dipikir seperti tante ini adalah Nyai Dian gitu ya, Kayak cenayang atau gitu. cenayang gitu ya, yang bisa membuat orang itu terlihat menawan. Tante tidak menampik gitu ya, bahwa tante suka, mungkin pertanyaan tante suka atau tidak dengan itu. Tante meresponnya untungnya dikasih sama Allah perasaan untuk tidak negatif. Tapi tante justru terus mengedukasi orang-orang bahwa tante Dian ini bukan cenayang. Tante Dian ini bukan para nujum. Walaupun mungkin kalimat-kalimat yang disampaikan atau statement-statement atau apa yang tante sentuh itu, astagfirullahaladzim, tante sentuh itu ada benarnya terjadi gitu. Nah, tapi apapun yang ada yang Allah berkarya di dalam tubuh ini, ya di dalam tangan ini, di dalam tangan terapis tante selalu minta bahwa ini adalah minta izin lah ya sama Allah ya, bahwa ini Dian Kenanga diizinkan untuk bisa menyehatkan aura seseorang atau aura banyak orang. Bukan untuk membuka aura seseorang. Tapi begitu setelah ditotok, lalu orang akan merasakan tampilan fisik yang membaik, level emosinya lebih baik. Kenapa level emosinya bisa lebih baik? Karena begitu selesai ditotok, malamnya dapat deep sleep. Begitu dapat deep sleep, besok pagi bangun muka seger. Sehingga tidak alasan untuk kita cepat marah yang menyebabkan lingkungan di sekitar kita menjadi negatif. Jadi sebenarnya negativity itu bisa kita tarik. Begitu juga positivity di alam semesta ini bisa kita tarik. Nah, ini salah satu dari Gitu. karakter tante yang menurut aku karakter yang sangat positif dan selalu berusaha untuk Mudah-mudahan ya. menyalurkan bantuan ke orang lain. Ini Ya. biasanya akan bertentangan dengan orang-orang entah di dunia bisnis ini. Ya, yang hanya uang oriented ya. Yes. Sebenarnya nggak salah ya Willow ya, karena kan orang berniaga itu Nggak salah menjadi nggak diri salah. tante apa adanya Betul, ya kan. Betul. Tapi dengan adanya ini semua berarti pasti akan banyak kan kerikil-kerikil di depan tante banyak yang banget. mungkin berusaha menjegal, berusaha untuk kayak jangan sok suci deh, jangan bikin begini deh. Banyak banget. Karena kita bahkan, ini tante cerita ya. Jadi pada saat awal 1 tahun 2 tahun kita berdiri, itu tante tuh sempat didatengin beberapa teman-teman media. Secara kebetulan atau tidak kebetulan tante nggak tahu. Karena mereka itu di kantornya menerima fax yang isinya bahwa jangan ke Dian Kenanga Totok Aura, karena di Dian Kenanga Totok Aura ini adalah gini. Aduh tante aja sampai nggak tega mau ngomongnya gitu. Jadi mereka datang itu berdasarkan zaman dulu tuh fax ya, belum email Iya. ya. Jadi fax gitu kan. Jadi kayak suara dari masyarakat Iya, berupa fax betul. nyampe ke redaksi Jadi banyak gitu. kan, dan kebetulan tante tahu itu karena ada keluarga yang memang bekerja di salah satu media tersebut gitu. Dan ini loh kantor gue terima loh fax seperti ini. Tapi itulah cara Allah gitu ya, bahwa mungkin maksud dan tujuan dari pihak-pihak lain yang memang tidak ingin adanya Dian Kenanga Totok Aura atau Menjatuhkan. enggak tahu ya ini pembunuhan karakter atau enggak secara pribadi atau apa, wallahu alam gitu ya. Tante nggak mau mikirin itu, tapi justru tante fokus menjawab pertanyaan-pertanyaan media yang datang. Bahkan tante harus berterima kasih juga dengan Femina Group di zaman itu gitu ya. Ibu tuh luar biasa, jadi dia datang sendiri. Lalu waktu itu tante juga yang megang. Ibu Widarti Gunawan, nggak apa-apa ya disebut di sini ya, Hai Nggak Ibu apa-apa, gitu itu ya. orang-orang yang pernah berjasa dalam Iya, perjalanan kita betul, kan. Betul, Ibu Widarti Gunawan, beliau datang pagi hari gitu kan. Ya udah tante ngobrol seperti biasa, datang udah. Aku ngerekomendasiin. Aku udah
keempat kali atau kesekian kali datang aku ngerasain badan aku sehat. Nggak tahu gimana caranya Dian, ini aku ngerasa kok ini aku juga lebih nyaman. Long gitu ya. Jadi aku bisa merekomendasikan teman-teman media. Jadi itu ya, Tante yakin bahwa sesuatu hal yang negatif kalau kita respon dengan positif, kita nggak perlu expect, bahkan di luar ekspektasi kita, alam semesta itu akan sangat baik mendatangi kita. Jadi kalau teman-teman media yang datang tadinya, ini apa sih Dian Kenanga? Mungkin yang diharapkan oleh pihak yang menyebarkan berita yang negatif tadi, berharapnya Dian Kenanga itu nggak rame, Dian Kenanga itu sepi, Dian Atau Kenanga mungkin itu malah nggak di-boycott dikunjungi, untuk ditutup. bahkan untuk ditutup kalau perlu gitu. Bayangin loh, dilempar ke teman-teman media gitu di zaman itu gitu kan, Kompas, Betapa segala kuatnya macam. media saat itu Iya, lagi kan. betul. Jadi justru mereka itu datang karena penasaran dengan apa yang dikatakan gitu. Dan Tante tinggal, karena mereka ada juga yang ngomong, tapi ada juga kan yang nggak ngomong. Dan Tante menyikapi itu dengan ya, yang Tante ingat-ingat ya di zaman itu, Masya Allah gitu. Artinya tadi ya, fitnah atau apapun yang disodorkan negatif itu akan bisa menjadi hal yang positif atau menjadi nur bahkan untuk tempat di mana tadi Dian Kenanga Totok Aura ini berdiri dengan tadi ya, udah naik apa tuh kalau di roller coaster deh ya. Itu mungkin cara Allah juga untuk memberikan rezeki kepada Tante Dian. Tapi Tante selalu mawas diri, mengedukasi kepada terapis bahwa, hai nak, anak-anakku, bukan tangan kalian yang hebat. Kita sudah megang pejabat A, B, C, D, E, kita sudah megang atau Tante Dian megang bupati siapa yang sekarang menjadi siapa, itu bukan karena Tante Dian. Berarti tamu-tamu Tante ini bisa dibilang udah banyak juga tamu kehormatan yang datang ya. Masya Allah, bukan cuma orang biasa ya. Iya. Jadi kami dengan segala kerendahan hati kami menangani, boleh ya disampaikan ya? Boleh, kami Tante. menangani dari anak-anak umur 5 tahun yang mungkin berkebutuhan khusus atau nggak berkebutuhan khusus pun, seperti anak-anak yang ex pemakai narkoba, nggak apa ya disebut ya gitu ya, Iya, sampai mungkin kepada orang-orang yang memang pengen tampil sehat untuk pilkadanya gitu ya, atau di zaman nanti ya 2024 gitu ya. Jadi mulai nih mereka untuk, Tante Dian ada slot nggak waktu untuk mau dipegang sama Tante Dian langsung? Berarti Tante Dian lagi enggak, sibuk-sibuknya banget ya sekarang ya. Mulai sibuk lah, mulai dikasih sama Allah untuk kesibukan. Tapi gitu, ya Tante sayang. ngelihat Tante orangnya sangat rendah hati dan juga pekerja keras dan bisa aku bilang lumayan religius ya. Sangat religius Mudah-mudahan. menurut aku. Tapi menurut Tante nih, ngelihat anak-anak muda zaman sekarang, Iya. dimana aku yakin banget nggak semua Gen Z atau nggak semua anak muda tuh mempunyai pola pikir sama seperti mungkin Tante Iya. atau mungkin sama seperti aku. Mereka mungkin saat ini juga masih bingung ngecari jati diri mereka, mencari passion mereka, apa yang mereka mau lakukan gitu. Kalau saran dari Tante deh yang emang udah terlihat hasil karya yang udah sukses gitu, buat teman-teman di luar sana yang lagi nonton seperti apa? Oke, kalau dari Tante sih sebenarnya sederhana aja ya. Cobalah kita anak-anak muda nih mengafirmasi diri untuk apa? Jadi orang baik aja deh. Gitu. Jadi orang baik, bukan orang pinter ya. Jadi orang baik aja. Orang baik itu gampang kok sebenarnya. Aduh, gue nggak bisa ngasih orang, kasih senyum. Ini kelihatannya klise sih sebenarnya, tapi kasih senyum. Gitu ya. Karena jangan lihat cover gitu. Ya, dan kita nggak usah melihat bahwa oh dia nih kadang kita asumsi kita tuh liar ya. Orang suka mikir gini, oh kalau saya begini orang pasti akan mikir gini. Oh kalau kita begini pasti begini. Gak usah mikirin itu. Yuk anak-anak muda pikirin aja bahwa saya mau jadi orang baik. Kalau udah orang baik, niat kita jadi orang baik tuh apa? Baik sama orang tua, baik sama anak, baik sama bapak kita, baik sama teman kita. Jangan jahat sama ini. Alam akan bekerja memberikan jalan buat kita. Ada aja. Gila ya gue umur segini belum ada kerjaan. Gila ya gue pengangguran, gue gini. Ada aja. Yang penting apa? Begitu kita di jalan lagi nongkrong. Ya mungkin anak-anak lagi nongkrong gitu ya. Yang make apa namanya? Make ya bukan make anting segala macam. Orang ngeliatnya udah takut gitu kan. Iya. Kita nggak pernah tahu loh. Kadang-kadang justru orang-orang kayak gitu yang kadang-kadang bisa Yang ngasih berhati makan buat baik. orang susah. Iya, benar. Betul. Jadi jangan lihat cover dan kita nggak perlu juga menilai cover orang. Yuk kita benahin aja diri sendiri. Jadi buat anak-anak Gen Z, yuk lihat aja bahwa gue mau jadi orang baik dulu. Itu dulu aja. Itu dulu. Begitu kita mau jadi orang baik, biasanya hal-hal yang baik di sekeliling kita itu akan terdongkrak secara automatically. Iya. Tapi dari apa yang aku dengar cerita Tante, aku ngerasa bahwa sosok seperti Tante ini adalah perempuan-perempuan hebat. Amin. Yang maksud aku tidaklah mudah untuk menjadi perempuan hebat di masa sekarang karena kita memakai predikat kata perempuan ini kan. Betul. Nah, kalau menurut Tante ya, ngelihat
predikat perempuan itu selalu dicap yang berbeda, apalagi di industri apapun itu, entah bisnis, politik, pekerjaan apapun. Nah, menurut Tante, ngelihat perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin beberapa memilih untuk jadi ibu rumah tangga aja, atau mungkin beberapa memilih untuk jadi kayak udah deh gue wanita karir aja, nggak mau punya anak, child free dan lain-lain. Nah, kalau Tante melihat pandangan itu tuh seperti apa? Tante melihat secara general ya sayangnya, bahwa tadi hidup itu adalah pilihan. Ini kita ngomongin topiknya khusus wanita ya, woman ya, woman atau ya remaja-remaja wanita lah. Hidup adalah pilihan. Tadi balik-balik lagi Tante ke tadi bilang, mulailah kita di usia muda sekalipun untuk mencoba membingkai diri kita ini mau kemana. Memang gak semua orang seperti Willow bilang bahwa semua orang itu bisa kayak Tante atau bisa kayak Willow atau bisa kayak orang yang mereka anggap itu baik. Karena kan barometer baik itu kan tolak ukur orang macam-macam, ya kan. Nah, kita nggak usah dipusingkan oleh itu, cukup kita mencoba mulai sedini mungkin untuk mengafirmasi diri kita bahwa kita ini mau jadi orang baik menurut tatanan sosial secara umum. Apa? Ada orang nyebrang, baiklah kita ambilin. Ada orang yang perlu minum, kasihlah air minum. Ada orang nganterin Gojek, nganterin makan seabrek, kasihlah satu dari apa yang dikirim. Buat kita lagi senang-senang buka puasa atau nggak buka puasa, kita mesen kopi ya, dianterin sama Gojek, belilah 5, 4 kita ambil, 1 buat mereka. Mulai dari hal-hal yang paling sederhana gitu, yang paling sepele gitu ya. Begitu kita sudah berhasil di wilayah situ, Tante agak sulit membuat redaksinya sebenarnya. Kalian akan lihat bahwa betapa alam baik sama kita. Kita akan dihadirkan orang-orang yang akan memberikan kita jalan. Tiba-tiba kita nongkrong, lo ngerjain ini ya, gini ya. Bikin bisnis ini yuk. Lo bikin bisnis ini yuk. Aduh, gue nggak punya modal, say. Ya udahlah, lo bantuin gue buat narik-narik kabel doang. Lo bantuin gue ya buat nyantengin gue tas doang. Itu kan semua luar biasa gitu. Ya nggak sih, Willow? Jadi balik lagi, kalau Tante buat redaksionalnya, Tante nggak mau yang muluk-muluk lah. Jadilah begini nggak. Anak-anak muda, kalian itu dikasih sama Allah, dikasih sama Tuhan kalian yang kalian yakinin itu adalah sebuah hal yang kebaikan dan kita nih ajaib gitu. Maka jadilah ajaib di dunia ini gitu. Jangan sia-siakan gitu, ya kan? Jadilah ajaib buat diri sendiri juga orang lain. Aduh, gue nggak bisa kayak lo sih, say. Jelas aja lo banyak temennya karena lo cantik, karena lo public figure, karena lo Dian Kenanga. Gak gitu juga. Berarti kalau gitu. Misalnya aku simpulkan, menurut Tante, nggak peduli gender kita apapun itu, mau kita perempuan ataupun kita laki-laki, di industri apapun, pilihan hidup apapun yang kita ambil, yang paling penting adalah jadi orang baik. Karena saat jadi orang baik, apapun yang ingin kamu lakukan itu akan dipertemukan dengan orang yang tepat. Dengan baik, betul. Cuman memang memilih yang baik itu juga butuh ilmu, ya nggak sih? Butuh. Artinya gini. Tante Dian sih ngomong gampang gitu kan, katanya jadi orang baik gitu. Tapi, nah itu yang jadi PR kita adalah kita selalu terlalu banyak tapi. Mungkin kita harus belajar buat no excuse kali ya. Yap, jadi kalau pakai istilah Tante gitu ya, ke orang-orang terdekat Tante biasanya termasuk ke Willow adalah gini, take and take. Orang kan bilang hidup itu take and give, ya gak sih? Take and give gitu ya. Kalau Tante mencoba mengedukasi atau mengafirmasi diri, terus-menerus berkesinambungan bahwa gue hanya memberi aja. Give and give. Gak pernah take. Susah kan? Susah dan banget. Gak mau. Dan banyak kan orang gak mau begitu. Sebenarnya omongannya mungkin lebih gampang dibandingkan praktek ya. Betul. Saat kita merasakan itu, kayak aduh kita disakitin gimana rasanya ya untuk gue tetap harus bisa. Balas ya. Jadi gue punya kemampuan untuk membalas gitu. Gue punya segudang persenjata untuk gue bisa membalas gitu. Ya gak sih? Tapi justru kehebatan kita, keberhasilan kita adalah gini ya. Kalau Tante ngomongin dari Dian Kenanganya sebagai sebagai wanita gitu ya, wanita-wanita Indonesia yang bakal anak-anak muda wanita khususnya adalah menjadi wanita-wanita seperti Tante Dian yang udah usianya Lolita ya, lewat 50 tahun gitu ya. Ayo dong, kita butuh ilmu, betul. Ilmu untuk memilih, bisa memilih untuk kita jadi orang baik. Ngomong Tante Dian gampang jadi orang baik, cuman cara untuk milih itu loh Tante. Pertama ya pastilah, maaf ya, Tante bukan ustazah gitu ya, tapi yuk kita coba mulai dari bersyukur. Kita tahu bahwa diri ini bisa sampai hari ini
semuda umur ini, kalau Tante masih 16 tahun, Tante akan bilang bahwa alhamdulillah, puji Tuhan, saya bisa sampai di usia 16 tahun ini dengan berkat rahmat-Mu, gitu kan? Berkat rahmatnya Allah, ridhonya Allah. Lalu, maka apa yang Allah, menurut keyakinan kita itu apa ya? Kita melakukanlah ibadah dengan baik. Begitu kita ibadah dengan baik, biasanya kita akan bisa implementasikan itu adalah ke kiri kanan kita. Dari orang-orang lingkungan terdekat. Berarti ya bisa kalau mungkin kita simpulkan dengan lebih simpelnya adalah kalau buat teman-teman I will di luar sana yang ingin mengikuti jejak Tante Dian Kenanga, yang bisa maksudnya berada di jalan yang menurut Tante Dian ini adalah yang terbaik. Itu yang pertama adalah dengan jangan lupa kuasa Tuhan. Apapun yang kita kerjakan tidak pernah lupa dari doa. Betul. Entah doa kita, doa keluarga kita ya kan Tante. Bahkan mendoakan orang lain. Benar, mendoakan orang lain. Ya. Yang kedua dari kerja keras. Karena dilihat dari Tante Dian adalah orang yang pekerja keras. Yang tadi kita bisa dengar sendiri, bisa ngajarin orang secara langsung, nemuin tamu secara langsung, tidak pernah merasa dirinya bos. Dan yang ketiga, kayak aku ngerasa Tante tuh adalah orang yang sangat tidak pelit ilmu. Amin. Dan mau berbagi. Nah Tante ngomongin tidak pelit ilmu. Boleh nggak Tante sebelum kita mengakhiri perbincangan yang menurut aku sangat inspirasional ini, karena ini adalah momen yang menurut aku sangat-sangat berharga. Ketemu sama orang-orang hebat, perempuan-perempuan yang punya cerita inspiratif. Karena selama ini kan misalnya aku di acara-acara lain, aku tuh have fun dengan teman-teman. Di sini kayak ngebuka perspektif yang berbeda. Boleh nggak sih Tante berbagi ilmu kayak misalnya nih kita kan anak-anak muda yang kayak tadi Tante bilang, kadang kita mungkin masih gampang kehasut, masih gampang terbawa emosi, gitu ya. Atau nggak tiba-tiba kena panic attack, tiba-tiba kayak aduh gak tenang. Ini apa yang harus kita lakukan ya, ilmu-ilmu mendasar untuk menenangkan diri dan self control kita. Oke. Tubuh ini, wajah, tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki ini adalah blessing Allah. Kalau kita tahu bagaimana memegang tangan ini dengan baik, memegang tubuh ini dengan baik, sebenarnya kita juga bisa self healing. Nah itu tuh aku butuh nih yang kayak gini-gini nih. Kalau misalnya Willu atau teman-teman di sana kita lagi agak tadi ya tiba-tiba panik, lalu tiba-tiba ada hal statement yang kita nggak nyaman, lalu membuat tanpa kita sadari muka kita tuh langsung kayak ada berubah gitu ya, karena kayak kita emosi-emosi gitu kan. Emosi gimana? Coba deh kita bisa lakukan hal seperti ini. Kalau Tante biasanya bilanginnya adalah jurus tembak. Ya, jurus tembak ya. Jurus tembak gitu ya, jurus tembak gitu. Artinya ini adalah penguncian energi sebenarnya. Ya, jurus penguncian energi. Tapi jangan juga karena kita lagi emosi sama dia terus kita bilang oke, gitu ya, nggak gitu juga gitu ya. Agak-agak nggak enak, agak-agak cantik lah gitu ya, agak-agak cantik gitu kan ya. Jadi bolehlah seperti ini. Ini tujuannya apa sebenarnya? Ini secara umum sih bahwa supaya hanya energi positif saja yang ada di sekeliling kita, yang kita serap atau terambil, dan tidak energi negatif dari mereka yang kita serap. Sebaliknya, hanya energi positif dari diri kita saja yang terlempar keluar atau di sekitar kita, dan tidak perlu hal yang negatif dari tubuh kita yang akan diserap oleh mereka. Sehingga itu akan menyamankan atau mengamankan kita. Ini sangat umum, sangat general. Jadi kalau yang penting tuh jari jempol sama jari telunjuk ya Tantenya tuh ya. Ini adalah rumus penguncian energi atau aura kita. Ini kita berapa lama nih kayak gini? Sampai kita ngerasa tenang aja? Sampai kita ngerasa tenang aja. Oke. Ya seperti ini gitu. Terus ini ada lagi kalau kita lagi interview kan pasti nervous ya. Aduh jawaban gue benar gak sih? Aduh jawaban gue salah gak ya? Biar kita mengunci diri kita gitu ya. Kita mengunci diri kita supaya apa? Ini kita akan tanpa kita sadari ini akan menenangkan level aura kita. Berarti ini bisa dibilang self control ya? Self control kita. Ini self control kita. Aliran chi gitu ya. Aliran chi atau energi prana di dalam tubuh kita akan mengalir lebih teratur. Gitu ya, lebih teratur, dia akan mengisi rongga, mata, hidung, otak kecil kita semua bekerja lebih baik. Lalu ada hal yang kedua, selain penguncian energi ini, kita bisa menekan di sini, ya, di sebelah kiri ya, di jempol. Harus kiri ya Tante? Pertemuan kiri saja. Di jempol kiri dan kanan kita, ini lebih ke sini. Ya, pas tengah sini. Bentuk tulang dan tendon semua orang tuh beda-beda ya, ketebalan dagingnya juga beda, tetelannya juga beda ya, ada yang gemuk kurus kan. Tapi lihat saja pertemuan ini ke sini, lalu kita ketemu di tengah sini. Oke? Pertemuan ini sama ini, oke. Ini langsung ke otak kecil kita. Ini biar apa Tante? Nggak stres? Biar kita rileks. Kan begitu kita ngerasa panik atau apapun kan kita bawaannya nih, aduh gue harus ngapain ya? Gue harus berkata apa ya? Ini kan kita kontrolnya di otak kecil kita kan? Iya.
Ya kan, terus Ini kita langsung tekan aja tante, tekannya tekan sampai aja. sakit Kita gitu nggak apa-apa? nggak usah sakit. Oh, tekan pelan Tekan aja. Kita kasih stimulasi ya, kita kasih stimulasi aja. Kita kasih stimulasi, begini boleh, yang mana yang nyaman, ya? Oke. Stimulasi. Kalau bicara kita mau wajah, kita ada 3 titik istimewa di Nah ini boleh wajah tante, kita ada nggak nih yang bikin senyum Ya. terlihat natural dan tidak terpaksa ya tante? gitu ya. Kan kadang-kadang Agak kita sulit kalau sih udah bete memang, sama orang tuh kayak nggak bisa dipaksain ya. nggak bisa senyum Ya sih, tante. tapi paling nggak kita bisa mengkontrol, itu akan tidak menjadi lebih buruk sih. Iya, Karena kalau mengontrol namanya emosi dan mimik kan, wajahnya. iya karena kan kalau kita nggak senang ya pasti nggak mungkin lah kita tertawa gitu ya. Pasti Iya, kan kita bener. agak gitu. Itu adalah sangat alami banget gitu. Tapi tadi yang paling baik adalah kita mencoba mengontrol. Paling tidak kalau ekspresi kita kurang baik, kita bisa menjaga mulut kita untuk sampai di tenggorokan kita aja untuk tidak melepas kata-kata yang tidak baik kan Iya, gitu bener. kan. Tapi pelan-pelan kalau kita udah terbiasa melatih ini semua, kalau kata orang, iya lo jaim banget ya, padahal lo kan nggak suka sama dia gitu ya. Itu sebenarnya bukan kita jaim, tapi kita tidak ingin menyakiti orang lain dengan mimik kita. Benar, kita juga Dengan nggak mau perangai masukin negative kita. vibes ke dalam badan Betul, kita. betul. Jadi tadi ya, 1 jurus tembak, ini adalah rumus penguncian energi. Negatifnya kita tidak terambil oleh di sekitar kita. Iya. Negatif mereka juga nggak terambil dari kita. Kita hanya memberi saling yang positif sifatnya. Oke. Yang kedua di sini tadi ini meredah ketegangan, kecemasan. Ya ada orang-orang tertentu yang tante tangani juga, ada orang yang begitu mereka nervous itu keringetan semuanya. Iya, bener. Tangan Keringetan. dingin. Keringet dingin segala macam. Itu tuh Gemeter. beneran ada. Bagaimana untuk self healing atau self controlnya adalah boleh mereka begini, sudah ini boleh begini. Ya, cukup ya dengan jari jemari saja, dengan finger pressure aja kita boleh mereka distimulasi, diputar-putar seperti ini. Buat teman-teman I Will tuh yang lagi mau skripsi, ketemu Iya, dosen, betul, ketemu dosen, mau ngelamar betul, kerja, ya benar. kan? Nah, yang ketiga adalah kita ada 3 titik istimewa, yaitu yintang. Tante pakai istilah akupuntur nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Tante. Yintang, yuyau, dan tayang. Yintang itu adalah di pertemuan kedua alis, lalu atas hidung kita. Jadi atas hidung kita, lalu pertemuan kedua alis dan di tengah inilah. Ya, ini adalah titik yintang. Oke, 1 ya. Kita bisa melakukan penekanan kalau kita lagi pusing di rumah atau apa, atau mungkin lagi break shooting atau apa ya sayangnya, kamu bisa lakukan dengan begini atau begini saja boleh, atau dengan begini saja boleh. Ya, mana yang kamu nyaman. Ini jari jemari ini semua bisa dipakai. Ya, oke, kamu bisa lakukan ini. Ini 1, kamu tekan, lalu kamu stimulasi. Ya, kamu stimulasi, kamu agak tekan lama, lalu kamu stimulasi lagi. Langsung pada ngikutin tante, kayak pada stres deh. Oke, lalu ya yintang yuyau, ya yuyau itu di atas alis kita, lalu di tengah kurang lebih lah, alis kita kan panjangnya beda-beda ya sayangnya, lalu di pertengahan lah kurang lebih di pertengahan alis ini, nah ini di sini sayang, ya yintang tadi di sini, ya yuyau di sini, lalu tayang itu ada di pertemuan bawah alis, lalu bertemu ke ujung mata, ya di sini. Sini berarti ya. Ya, gitu ya. Nah, itu alis, oke ujung mata. Jadi kalau ini mata kita kayak gini ya, bentuk mata orang kan beda-beda ya, set sampai ke ujung sini. Nah, ini. Kamu rasakan ini. Pokoknya nggak ketemu tulang ya, in between tulang dan tendon kita. In between tulang, jadi In bukan kena between, tulang ya? jangan bukan tulang ya. Oke, ini udah nggak kena tulang. Ya, yintang, yuyau, tayang. Nah, Yintang, apa manfaat dari 3 titik istimewa ini? Manfaatnya itu adalah secara umum itu akan balik lagi tadi sama. Meredakan ketegangan, meredam Pusing. emosi kita, pusing karena begitu kita kesel, tanpa kita sadari tiba-tiba tuh kepala kita sakit. Iya bener tante, aku pernah Begitu gitu kita loh. nahan emosi, nahan marah, tiba-tiba Sampai kayak belakang punggung kita migrain-migrain. migrain-migrain yang mendadak timbul, itu bisa dilakukan itu. Oke, Ya. ya. Tante makasih loh tante. Iya, jadi pokoknya 3 cara seperti itu insya Allah akan meredam emosi, lalu akan membuat tubuh kita lebih proper menghadapi segala situasi sekalipun yang buruk. Ya, Insya Allah. Gitu Tante sayang. Dian, aku benar-benar terima kasih banget Tante Sama-sama. udah mau berbagi ilmu, Sama-sama. berbagi kisah, bahkan juga berbagi tips and trick loh, ini istilah katanya ya, tips and trick kenapa sih Dian kenapa bisa sesukses ini sampai sekarang, begitu banyak orang mau Amin. jatuhin pun gak bisa, ternyata ini resepnya. Amin. Ya. Dengan segala kerendahan hati tapi ya, Iya, mengandalkan Tante. Allah aja ya pokoknya ya. Bener tante, cuma maksud aku percaya bahwa setiap bintang tamu yang datang itu tidak akan pernah bermaksud untuk menyombongkan diri. Amin, Mereka amin, lebih ke amin. sharing untuk teman-teman, Amin, untuk amin, Gen Z, amin. untuk anak-anak muda, atau mungkin yang lebih muda lagi. Karena zaman sekarang ini ya tante, Ya. kadang-kadang anak-anak muda mencari tontonan yang bisa mereka ambil sebagai pelajaran Ya. atau sebagai sesuatu yang
inspiratif tuh kayak agak-agak susah, dan mungkin Ya. dengan hadirnya tante memberikan Amin, kisah ini insya tuh Allah. membuat mereka terbantu banget. Buat tante, berbagi tidak mengurangi, tapi insya Allah akan ditambahkan sama Allah. Amin. Amin, Terima seperti kasih itu. Tante Dian Kenanga untuk waktunya. Sama-sama, Really sayang. appreciate it. Dan thank you banget Sama-sama. udah memberikan kisah-kisah kepada teman-teman I Will. Maaf ya kebawelan ya. Oh enggak Nggak tante, apa-apa ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa banget. Oke. Dan buat teman-teman I Will semuanya, thank you banget buat kalian yang udah nonton. Dan kalau misalnya kalian mau kita next ketemu dengan tokoh-tokoh perempuan siapa lagi nih yang menurut kalian sangat-sangat kalian tunggu, boleh komen di bawah. Dan see you on the next episode of Sir Ishi.